Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal PKN kelas 8 bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Kita langsung masuk soal nomor 1. VOC didirikan pada tanggal A. 20 April 1602, B. 20 Maret 1603, C. 20 April 1603, atau D. 20 Maret 1602. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah D. 20 Maret 1602. Ini tinggal dihafalkan saja ya, karena tanggal doang. VOC itu didirikan pada 20 Maret 1602. Soal nomor 2. Tanam paksa atau kultur stem cell dimulai pada zaman A. Van der Bos, B. Baron van Hove, atau C. Alfonso de Albuquerque, atau D. Danlos. Jawaban yang tepat adalah A. Van der Bos. Tanam paksa atau bisa disebut juga kultur stem cell dimulai pada zaman Van der Bos, yaitu pada tahun 1828. Soal nomor 3. Karena besarnya pengaruh dari Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno menetapkan hari lahirnya organisasi ini sebagai A. Hari Merdeka, B. Hari Sumpah Pemuda, C. Hari Pahlawan, atau D. Hari Kebangkitan Nasional. Gampang banget. Tentu saja jawabannya adalah D. Hari Kebangkitan Nasional. Karena besarnya pengaruh dari Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari lahirnya organisasi ini sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Soal nomor 4. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal A. 20 Mei 1909, B. 20 Mei 1908, C. 20 Mei 1808, atau D. 20 Mei 1809. Tadi udah disebutin, kalian jawab ya. Jawaban yang tepat tentu saja B. 20 Mei 1908. Nah, kalau di sini kalian tinggal ngehafalin yang benar ya, dan juga hati-hati ketika ngelihat tanggal dan tahunnya. Biasanya kecohannya di situ. Soal nomor 5. VOC adalah singkatan dari A. Verenigde Oost-Indische Company, B. Vanguard Oost-Indische Compagnie, atau C. Vanguard Oost-Indische Company, atau D. Verenigde Oost-Indische Compagnie. Ini gampang banget. Jawaban yang tepat tentu saja A. Ini tinggal dihafalkan yang benar ya tulisannya dan juga penyebutannya, yaitu Verenigde Oost-Indische Company. Soal nomor 6. Kerja Rodi yang terkenal dari zaman Daendels adalah A. Membuat bangunan dari Sabang sampai Merauke, B. Membuat bangunan dari Anyer sampai Panarukan, C. Membuat jalan dari Sabang sampai Merauke, atau D. Membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan. Gampang banget juga. Jawaban yang tepat adalah D. Ini gampang banget ya, karena di zaman SD udah dipelajari. Kerja paksa atau disebut juga dengan Rodi, itu membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan pada zaman Daendels pada tahun 1808 sampai 1811. Soal nomor 7. VOC melakukan politik adu domba atau yang dikenal sebagai A. Divide et Impera, B. Divide et Imperium, C. Divide et Imperium, atau D. Divide et Imperialism. Ini gampang banget juga. Tentu saja jawabannya adalah A.
VOC itu melakukan politik adu domba atau yang dikenal sebagai divide et impera. Soal nomor 8. Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu A. Budi dan Utama, B. Boidi dan Oetomo, C. Bodhi dan Utomo, atau D. Bodhi dan Otama. Jawaban yang tepat adalah C. Bodhi dan Utomo. Bodhi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Bodhi dan Utomo. Bodhi artinya keterbukaan jiwa, pikiran, kesadaran, akal, atau pengadilan. Sedangkan Utomo artinya tingkat pertama atau sangat baik. Soal nomor 9. Nama lain dari tanam paksa adalah A. Kultur stem cell, B. Rodi, C. Havelar, atau D. Semua salah. Tentu saja jawabannya adalah A. Kultur stem cell. Ini tinggal dihafalkan ya. Tanam paksa itu disebut kultur stem cell. Soal nomor terakhir. Nama asli dari Multatuli adalah A. Mr. Van Deventer, B. Van de Bosch, C. Baron van Hovel, atau D. Edward Douwes Dekker. Ini gampang banget juga. Tentu saja jawabannya D. Nah, ada beberapa tokoh Belanda itu yang justru tersadar akan penderitaan bangsa Indonesia. Di antaranya Baron van Hovel, Edward Douwes Dekker, dan Mr. Van Deventer. Douwes Dekker sendiri lebih dikenal dengan sebutan Multatuli. Dia menulis buku berjudul Max Havelaar. Nah, gimana nih dari 10 soal? Ini gampang-gampang banget sebetulnya soalnya. Kalian betul berapa? Kalau masih kurang, pelajari lagi ya materinya, dihafalkan dengan benar. Karena ini materinya gampang-gampang untuk bab ini. Kemudian dicoba lagi latihan soalnya. Kalau sudah nilainya bagus, pertahankan agar kalian nilai bagus juga di ulangan aslinya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.